datang di Universitas Nurul Jadid, satu-satunya kampus berkeadaban yang terletak di Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Kami di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Khairul Rozikin MMkes, lebih tepatnya tugas falsafah keperawatan. Saya Laili Salimah, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang kode etik keperawatan. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan di dalam KBBI, etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Secara terminologi, etika mempunyai banyak ungkapan yang semua itu tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli. Menurut Ahmad Amin, beliau mengatakan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Sedangkan menurut Sugarda Purbakawaja, beliau mengartikan etika sebagai filsafat nilai kesusilaan tentang baik dan buruk. Dan yang terakhir, menurut pendapat dari Austin Fogoday, seperti yang dikutip dari Ahmad Khairi Zubair, mengatakan bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan hukum. Kode etik keperawatan itu sendiri adalah suatu pedoman yang bertujuan untuk mengatur perilaku maupun tindakan seorang perawat dalam melakukan kerangka pekerjaan serta digunakan untuk mengambil keputusan seorang perawat secara profesional. Etika keperawatan itu sendiri sangat diperlukan oleh perawat agar dapat memberikan pelayanan jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu, kode etik keperawatan juga berguna bagi perawat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kode etik keperawatan. Terdapat 8 kode etik keperawatan yang perlu kita ketahui sebagai seorang perawat. Yang pertama adalah otonomi atau otonomi. Yang kedua, non-maleficence atau tidak merugikan. Yang ketiga, accountability atau akuntabilitas. Yang keempat, beneficence atau berbuat baik. Yang kelima, justice atau berlaku adil. Yang keenam, fidelity atau menepati janji. Yang ketujuh, veracity atau kejujuran. Dan yang terakhir, confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality atau kerahasiaan adalah prinsip yang tidak kalah penting dan harus dimiliki oleh setiap perawat. Seorang perawat yang profesional harus bisa menjaga segala informasi yang berkaitan dengan kesehatan seorang klien. Segala dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca untuk keperluan pengobatan serta saat melakukan pemeriksaan kesehatan klien. Kerahasiaan mengenai rekam medis pasien hanya boleh diketahui antar pihak dokter dan perawat saja, guna keperluan perawatan dan kesembuhan pasien. Berikut adalah contoh video tentang kode etik kerahasiaan. Selamat siang Ibu, saya perawat Zumzumi. Di sini saya akan mengecek PPT Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu seperti apa. Permisi ya Bu, saya kasih terlebih dahulu. Boleh di atasin namanya? Tapi ya kali kejedot sampai ngomongin lagi. Ini kan RT, mungkin gara ini kang beda. Mungkin dibantu sama suaminya. Dibantu. Kayak aku sebelah berarti ya. Jadi ya kita nggak kalau udah punya anak atau kita sendiri nih ya, kalau mama
dari kode etik kerahasiaan, karena seorang perawat harus selalu menjaga privasi setiap pasiennya, baik itu tentang kesehatan, keluarga, ataupun privasi lainnya. Berikut adalah video tentang penerapan kode etik kerahasiaan yang benar. Permisi Bu, dimohon untuk meninggalkan ruangan dan memaksakan satu keluarga untuk menemani pasien. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Jini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan EKG untuk mengetahui pada Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Kamu dari mana? Dari periksa pasien. Kayak gimana maksudnya? Gimana sih biasa aja? Apa gitu yang ada menarik buat kalian gosip itu? Itu kan privasi dari pasien. Jadi kita nggak bisa ngomongin privasi pasien. Nanti kita malah kena kode etik keperawatan. Kena pelanggaran kita ya kena. Rahasia. Privasi pasien. Kita udah Meskipun seragam perawat tidak semalih seragam poluan dan pramugari, namun seragam kami telah disumpah untuk tidak membeda-bedakan pasien, baik dari segi ekonomi, pangkat, ras, dan lain sebagainya. Memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada pasien menjadi prioritas kami. Tugas kami hanya mengobati, bukan menyakiti, dan kami hanya melayani, bukan menghakimi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.